Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang machine learning. Eh, Buat teman-teman yang udah nonton playlist machine learning 101, terima kasih. Videonya sudah lama saya nggak update. Kita akan masuk ke season yang baru, part yang baru. Kemarin terakhir kita bahas machine learning, CNN, terus deteksi tepi, lalu kemudian ada dataset MNIST fashion, ada dataset MNIST eh, number di sana ya. Dan selanjutnya eh, mungkin akan lebih banyak kita bahas tentang kasus-kasus. Dan di video kali ini sebelum kita bahas lebih jauh tentang kasus-kasus yang ada di machine learning, ada satu sub dari machine learning yang itu biasanya dipelajari di awal, yaitu clustering ya. Jadi machine learning itu ada dua, ada yang supervised, eh, ada yang unsupervised. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari dari video awal sampai akhir itu supervised learning. Nah, eh, biasanya sebenarnya pelajaran unsupervised learning itu ada sebelum supervised learning, tapi memang saya tempatkan di akhir karena ada keinginan untuk memperdalam tentang supervised learning itu di awal ya. Nah, di video kali ini video pertama membahas tentang supervised learning. Kita akan bahas tentang clustering, yaitu satu algoritma yang eh, biasa dipakai untuk mengenalkan unsupervised learning atau clustering, yaitu K-means. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang eh, K-means ya, K-means clustering, dan kita nanti langsung akan coding untuk memperdalam materi kita. Oke, buat teman-teman terima kasih, ini playlist dari Machine Learning 101. Terakhir kita sampai di video nomor 34 dan sekarang kita akan lanjut ke episode selanjutnya di Machine Learning. Nah, saya cari satu buah resource pembelajaran yang bagus dari eh, KGP Talkie. Ini ada tentang K-means clustering. Tapi kalau diklik itu codingnya udah nggak ada gitu ya. Dan saya cari ternyata ada yang nyimpen repositorinya di GitHub dari Laksmi Merit gitu ya. Ini udah 2 tahun lalu belum di update, dan ini cukup bagus. Nah, sumber belajar kita hari ini dari sini, jadi nggak original. Saya buat sendiri bahannya gitu ya. Nanti data yang kita pakai akan kita 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 ambil dari sini. Oke, seperti itu ya. Saya udah coba codingnya, ada di layar sebelah sini, di layar satunya, dan cukup bagus, dan beberapa hal sudah saya sedikit modifikasi. Nah, oke, kita mulai. Nah, kita siapkan dulu tempat belajar kita. Kita akan coding di Google Colabs. Ini kita kasih nama aja K-means clustering. Oke, ini Google Colabs-nya. Lalu kemudian eh, di di GitHub yang ini, Laksmi Merit yang ini, dia udah sediakan datanya. Nah, ini data.csv-nya. Oh, nggak kelihatan ya di kepala saya. Sorry. Nah, ini nih. Ini di atas kepala saya. Nah, jadi dia udah sediakan datasetnya cukup bagus untuk belajar. Nah, di sebelah sini ya. Ini di atas sini. Ini nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung download datasetnya. Oke, eh, awal kita harus upload dulu datasetnya. Ini jadi di sini kita upload dulu. Di sini ada file data.csv. Saya upload ke sini. Nah, di sini selalu ada peringatan bahwa kalau eh, data yang masuk ke sini ini otomatis nanti akan terhapus ketika eh, kita nggak terhubung lagi dengan Google Colabs gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin eh, datanya permanen, maka datanya harus teman-teman simpan di di Google Drive, lalu teman-teman ambil. Oke. Ada kesalahan tadi, saya upload yang versi XLS-nya, kita hapus, kita pakai yang versi CSV-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk
implementasikan codingnya. Oke, yang kita butuhkan kita harus mengimport dulu beberapa library yang akan kita pakai. Oke, udah jelas ya. Pertama kita import dulu pandas. Import pandas s biasanya apa ya? PD ya. Lalu import pandas pandasnya udah. Oh, pandas lagi sih. NumPy, snp dan import matplotlib aja. Matplotlib dot pilot splt. Oke, ini udah cukup. Yang perlu kita import 3 library ini, lalu kemudian di sini kita load datanya. Data sama dengan pd read csv, kita ambil data.csv. Oke, di sini indeks sama dengan kolom ke 0. Ups, ini apa nih? Ini kan. Ini maksudnya dia ngasih kita rekomendasi keterangan dokumen. Ups. Ini ganggu banget ya. Oke, kita zoom out dulu. Oke, data sama dengan pd.readcsv data csv indeks kolomnya yang pertama. Nah, lalu kemudian kita coba tampilin di sini data head. Kita tampilin dulu si datanya. Oke. Nah, ini 5 data pertama dia ada X dan Y dan di sini ada klasternya. Sebenarnya biasanya data set clustering itu sebenarnya dia nggak ada labelnya ya. Cluster ini label yang memang sudah ada yang digunakan untuk validasi, untuk mengecek nanti seberapa bagus algoritma kita dalam melakukan clustering dataset ini. Tapi umumnya di Realwood itu kan kalau kita ingin melakukan clustering itu, si datanya sebenarnya dia belum memiliki label seperti ini ya. Jadi ini datanya emang data untuk kita riset atau kita belajar ya. Oke, setelah itu kita coba lihat bagian klasternya. Jadi data kita ambil kolom yang klasternya, cluster dot value count. Ya, kita coba lihat bagaimana distribusi datanya ya. Ini ya ada kelasnya ada 0, 1 dan 2. Lalu masing-masing kelas yang 1 ada 67 data, yang 0 ada 67 data, yang 2 ada 66 data ya. Jadi ini untuk datanya. Nah, setelah itu kita akan lanjut coba kita tampilin ini di plot. Kita buat kode plotnya dulu. Di sini kita ambil plt, kita pakai scatter, lalu kita masukin datanya. Nah, di sini kita siapin dulu x axis gitu ya. X-nya itu adalah data yang ke X, lalu kemudian Y-nya itu sama dengan data yang ke Y gitu ya. Oops, sorry, ini harus pakai kutip. Oke, lalu kemudian untuk labelnya itu data cluster. Nah, di sini kita masukin X underscore, lalu kemudian Y underscore, lalu kemudian C-nya untuk labelnya ini label, lalu kemudian kita pakai color map-nya, saya pilih plasma. Ada banyak pilihan color maps di Matplotlib. Teman-teman bisa explore ya. Kalau di channel saya belum bahas tentang Matplotlib lah. Kapan-kapan itu udah rencana yang kapan hari pengen dibuat tapi belum juga sampai hari ini. Oke, kita coba running. Nah, ya, lihat ya, ini adalah data yang kita punya. Jadi dia ada 3 cluster. Ini warna biru, ini di sini ini merah muda dan kuning. Nah, ini sesuai dengan label yang ada di dataset yang kita punya ya. Dataset yang kita punya. Nah, sebenarnya dataset clustering
yaitu lazimnya memang nggak ada labelnya seperti ini ya. Jadi dia satu warna aja, satu warna aja. Cuman karena kita sudah tahu labelnya, tadi gambarnya seperti itu ya. Tugas kita ketika kita akan melakukan clustering itu adalah membuat dataset ini terkumpul berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang paling intuitif yang bisa kita lihat itu adalah lokasinya. Nah, K-means ini bekerja berdasarkan lokasi dari dataset tersebut. Oke, kita balikin lagi karena kita udah tahu labelnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai clustering. Di bagian sini kita pakai skitlearn ya. Jadi from sklearn kita ambil cluster, import, k-means. Ada banyak algoritma clustering yang ada di sklearn atau skitlearn itu yang bisa kita pakai ya. Nanti mungkin ya, saya nggak janji, kita akan explore yang lain. Lalu scalars dot, ini kita butuh preprocessingnya, kita import standard scalar. Standard scalar ini untuk membuat nilainya eh, apa namanya, standar, ada range tertentu. Itu rumusnya data tersebut dikurangi means dibagi standar deviasinya. Teman-teman nanti bisa cari di dokumentasinya ya. Atau teman-teman statistika pasti udah paham lah ya tentang standar scalar. Oke, ini udah kita import library yang kita perlu. Sorry, di sini oke, standar scalarnya dia nggak mau. Oh, ini salah. Standar scalar. Oke, importnya udah beres tuh clusteringnya. Nah, sekarang kita petakan lagi datanya. Jadi kita punya X, itu adalah data yang kita ambil X, Y-nya saja. Ya, jadi teman-teman tidak perlu bingung di sini. Maksudnya kita mau ambil bagian datanya saja dan kita pisahkan dengan labelnya. Biar nggak bingung di sini, jangan data lagi deh. Ya udah X aja lah ya. Lalu kemudian Y sama dengan data ini klasternya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau kita panggil X-nya aja. Oke, berarti kita cuman dapat datanya tok ya, seperti ini ya. Jadi yang tadinya ada mana tadi? Oh, ini ya, ada klasternya. Itu nggak akan kita pakai. Nah, nanti kalau mau lihat klasternya di bagian Y-nya. Ini perlu kita pisahkan. Oke, setelah itu kita preproses dulu. Preproses di sini. Oh, ini pakai bahasa Indonesia aja. Preproses gitu ya. Oke, kita butuh scalar. Scalar ini adalah standar scalar yang tadi yang udah kita panggil. Lalu X itu kita ganti dengan scalar dot fit transform X yang kita panggil. Oke. Nah, ini datanya sudah kita normalisasi. Kita coba lihat X-nya kita ambil 5 pertama aja deh biar sama. Oke, kalau yang ini bentuk datanya tadi pandas ya. Kalau yang ini dia udah berubah jadi numpy array ya. Jadi ini datanya berubah. Tadi kan datanya ini -8, -5, lalu kemudian ini jadi -1 dan -0,6 ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau digambarkan ini nggak akan terlalu berubah ya. Tapi angka-angkanya ini dia distandarisasi lah. Teman-teman nanti bisa cari dokumentasinya tentang standar scalar di skitlearn ya. Oke, udah kita normalisasi. Sekarang kita masuk ke manggil k-means-nya. Di sini saya panggil model k-means-nya. Kasih nama k-means aja. Di sini k-means. Lalu kemudian di sini kita tentukan jumlah cluster yang akan kita pakai. Lalu kemudian di sini ada random state. Random state ini supaya model kita ketika mengenerate itu dia memilih centroidnya secara random dan gak terjebak di lokal minimum ya. Kita setting berapa ya randomnya? 30 aja deh. 30 cukup. Lalu kemudian kita cluster ya. Caranya tinggal panggil k-means dot fit x. Oke. Oke, di sini oh ini end clusternya pakai S.
Oke, dia udah selesai. Kalau udah selesai, si Kemis ini ngasilin apa sih? Kemis ini dia ngasilin namanya label. Kita panggil Kemis dot sorry, eee, Kemis dot labels. Nah, label yang dia punya dari data-data yang tadi kita sudah pisahkan dari klasternya. Jadi klaster ini adalah label yang sesungguhnya, sedangkan ini label yang didapat dari proses, eee, clustering. Nah, sekarang kita akan coba tampilin di plot ya, kodenya biar nggak lama kita copas aja dari atas mana. Oh, ini kita copy, kita pindahin ke sini. Oke, kita udah punya ke sini, ini yang tadi kalau kita running. Ini masih yang tadi ya, dia 3 warna. Nah, sekarang labelnya kita ganti dengan ini, Kemis Labels. Ups, kita copy aja, kita pindahin ke sini. Oke. Nah, lihat ya, jadi, dengan Kemis ini, ya dengan Kemis ini, karena tadi kita setting klasternya 2, maka dia akan membuat 2 klaster, satu yang warna biru, satu yang warna oranye di sini ya. Lihat ya, ada 2 klaster yang terbentuk. Nah, sekarang gimana kalau kita coba menjadi 3 klaster? Oke, 3 klaster kita running. Oke, lalu kita langsung running aja bagian sininya. Nah, ya, dia bisa mengklaster berdasarkan lokasinya. Ini bagian yang kuning, ini bagian yang biru, dan ini bagian yang merah muda ya. Kita coba lihat yang asalnya. Oh, kalau ini memang hanya beda warna ya, teman-teman. Hanya beda warna. Cuman tadi ada sedikit perbedaan ya. Yang 2 titik sini ini masuknya ke kanan ya. Jadi ini biru, ini oranye. Kalau yang di bawah setelah Kemis ini masuknya bagian sini, klaster yang ini ya. Jadi dia terbagi atas 3 klaster. Sebenarnya berapa sih klaster yang bisa kita bikin? Bisa banyak. Ini bisa kita ganti jadi 4 misalkan. Kita running jadi 4 klaster, lalu kemudian ini kita running lagi maka jadinya seperti ini. Nah, dia klasternya ada 4. Nah, seperti itu. Oke, nah gimana kemudian cara kita untuk mengevaluasi eh, clustering ini ya? Bagaimana cara kita untuk mengevaluasi clustering ini? Nah, ada 2 cara ya, kita lakukan evaluasi di sini. Evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama itu adalah sebagaimana lazimnya kita melakukan clustering, itu kita tidak punya, label ya. Kita nggak punya labelnya, kita nggak punya cluster yang tadi nih, label yang ini, label yang awal tadi kita nggak punya. Nah, kalau kita nggak punya label yang itu, maka kita mengevaluasinya itu menggunakan sum of square error. Square error ya. Kita menggunakan sum of square error untuk mengevaluasi eh, dataset yang kita punya. Nulisnya kayak gini. Oke, sum square error. Caranya gimana? Nah, di sini kita akan coba lihat. Pertama, kita definisikan dulu nilai SSE-nya, kita simpan di dalam array. Lalu kemudian kita coba akan buat perulangan. Misalkan kita mau menguji clustering-nya ini dari 1 sampai 10 taruhlah gitu ya. Dari 1 sampai 10 si n cluster-nya 1 sampai 10. Lalu kemudian kita coba lakukan clustering dari 1 sampai 10 for i in index gitu ya. Di sini kita buat Kemis modelnya. Ini Kemis lalu eh, n n clusternya i. Jadikan i itu loop ya dari 0 sampai dari 1 sampai 10. Lalu di sini kita tulis random state-nya. Random state-nya tadi berapa? 30. Nah, setelah itu kita lakukan Kemis dot fit dari x. Lalu kemudian di sini kita simpan SSE-nya. Kita tampung dulu di variabel SSE underscore. Caranya adalah Kemis. Si model Kemis ini menghasilkan nilai SSE dengan kita panggil inertia ya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya scalar Kemis ada variabel atau ya variabel
inertia ini akan mengembalikan sum of square error-nya. Lalu di sini kita sse dot append kita masukin ke sini. Kita masukin ke array yang di atas. Nah, kita coba print ya. Kita coba print setiap iterasi. Oke. Kita coba running. Nah, lihat di sini selama 10 iterasi dia menghasilkan nilai SSE. Jadi nilai SSE itu jarak dari setiap data terhadap sentroidnya ya. Awalnya besar, 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 lalu dia mengecil ya, semakin lama mengecil, tapi dia eh, setelah klasternya 3 dia tidak terlalu signifikan berkurangnya ya. Oke, coba kita gambarkan di plot ya si diagramnya. Ini plt.plot indeks sama SSE ya. Lalu kemudian di sini kita plt show aja langsung. Kita tampilin. Oke, gambarannya jadi kayak gini ya. Kasih label deh. plt.x label yang bawah itu apa tadi? Ininya ya, jumlah n-nya ya, n cluster, lalu plt.y label y label itu isinya SSE-nya. Oke. Nah, jadi ini SSE-nya, lihat errornya awalnya tinggi, lalu dia kemudian semakin lama semakin kecil, dan setelah di n cluster ketiga dia cenderung tidak terlalu tajam menukiknya. Maka dengan analisis SSE seperti ini kita bisa bilang bahwa dia optimal klasternya mulai dari ini 3. Karena kan nggak bagus juga kalau klasternya terlalu banyak ya. Jadi kita bisa bilang bahwa di sini 3 lah N yang paling tepat. Nah, dengan seperti ini, dengan dilihat nilai SSE-nya itu sama dengan data yang kita punya. Sebagaimana data yang kita punya tadi di atas, dia punya 3 klaster ya. Klaster 1, 0, dan 2, dan di sini juga sama ya. Bahwa dengan 3 klaster ini dia yang paling tepat. Nah, ini evaluasi kalau kita nggak punya sebenarnya klasternya. Ya, di dataset kita nggak punya klasternya, kita coba lakukan aja SSE. Nah, kita cari nanti titik yang paling optimal N-nya berapa. Nah, karena kita dataset ini punya klaster, nah kita bisa menghitung clusteringnya berdasarkan akurasinya. Jadi kecocokannya ya, kita lihat berdasarkan kecocokan akurasinya. Nah, caranya di sini kasih label dulu deh, evaluasi di sini pakai run score namanya. Run score ini untuk mengevaluasi clustering kalau kita punya labelnya. Lalu kita import dulu from sklearn import matrix, lalu kemudian di sini kita punya variabel run value nanti untuk menangkap, lalu kita copas aja dari atas ya biar nggak lama. Ini kita copas, pindahin ke bawah. Oke, indeksnya tetap, k-means-nya tetap, ini tetap, fit-nya tetap, tapi di sini kita butuh nilai run. Nah, ini beda. Di sini kita pakainya matrix dot adjusted run score. Nah, adjusted run score ini berdasarkan apa? Berdasarkan Y itu label yang seharusnya tadi ada di atas ya, mana Y. Nah, ini ya. Bukan Y yang ini. Bukan Y yang underscore. Kalau yang Y yang underscore ini adalah data Y, tapi yang ini. Yang ini Y yang cluster ini, label cluster ini. Lalu kemudian di sini adalah k-means dot label. Jadi kita akan melakukan validasi dengan targetnya adalah Y sebagai label clusternya, dan di sini k-means labelnya itu didapat dari setiap proses dilakukan cluster pada setiap iterasi 1 sampai iterasi 10. Itu ini run ya. Oke, kita coba running. Oke, dia error metric. Sorry, di sini ini adjusted run score. Oke, di sini
K-means, oh ini label pakai S. Nah, ini ada nilainya ya. Ini ada nilainya, lihat dia. Oke, kita pakai grafik deh. Pakai grafik lagi, eh, copas dari sini aja ya. Biar nggak lama. Copas kita pindahin ke bawah. Nah, yang kita ganti ini bukan SSE tapi run. Run score-nya kita pindahin ke sini, ini pindahin ke sini. Oke, kita lihat. Ups, apa dia bilang? Dia nggak mau. Oke, kita running lagi. Running lagi. Oke, X and Y must fit dimension. Hmm. Oh iya, ini SSE-nya belum di event. Oke. Ini, nah sini ini kita running, ini run underscore kita masukin ke array run, lalu kita running di sini. Nah, lihat ya di sini. Ini adalah proses evaluasi dengan run score ketika kita punya cluster target dan evaluasinya. Maka lihat, ketika clusternya 1 dia 0 ya nilainya. Ketika clusternya 2 dia naik, ketika clusternya 3 dia naik. Ya, puncaknya di 3 cluster. Lalu lama-lama dia turun. Lama-lama dia turun. Jadi kalau ini eh, validasinya karena kita punya cluster target, maka ketahuan bahwa yang paling optimal itu clusternya 3. Ini dengan asumsi datasetnya kita punya label. Nah, kalau tanpa label kita nggak punya cluster targetnya, maka kita bisa pakai SSE ya. Caranya seperti ini. Ini cara mengevaluasi proses clustering dengan K-means. Oke, itu teman-teman videonya tentang K-means, pembelajarannya langsung coding. Teman-teman bisa coba, datanya gampang. Kalau teman-teman mau download datanya nanti saya share di kolom deskripsi. Tadi GitHub-nya dari Laksmi Merit ya. Terima kasih buat Laksmi Merit. Terima kasih buat eh, KGP Talki dan teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, saya Ridwan Ilyas. Ayo coding.